Halo Capricorn, apa kabar kalian semuanya? Semoga dalam keadaan baik-baik aja dan bahagia selalu ya. Kali ini kita buat general reading untuk melihat energi kamu di sisa akhir tahun 2025 ini. Kita akan lihat seperti apa dalam 3 bulan ke depan ini ya, sampai akhir Desember ya, karena ini energi sisa akhir tahun. Tapi ingat, gak akan resonat untuk kamu semua. Ambil positifnya aja, selebihnya buang, bijaksana menyikapi. Kalau kalian buat personal reading, coaching, atau konsultasi pribadi, kontaknya ada di keterangan profil atau di bawah video ini. Dan untuk melihat reading yang lain, kamu bisa cek di beranda ya, atau list video channel. Sifatnya timeless, jadi bisa kamu tonton kapanpun kamu ketarik untuk nonton atau baru nemu readingan tersebut. Oke, kita akan lihat dari segi karir dulu ya, karena di sini kita akan lihat dari karir, keuangan, dan juga cinta kamu, baik single maupun berpasangan untuk percintaannya. Oke. Dari karir dulu, di sini ada Queen of Pentacles ya. Queen of Pentacles. Aku rasa di sini di segi karir ya, kamu ngerasa aman kok. Bahkan di sini kamu diminta untuk tidak khawatir, tidak stres gitu ya, buat diri kamu tuh senyaman mungkin gitu ya, seaman mungkin, atau kayak pokoknya nggak perlu khawatir, nggak perlu stres. Di sini dengan adanya Queen of Pentacles ini, kamu hanya perlu berkomitmen aja gitu dan bertanggung jawab di pekerjaan kamu, karena di sini kamu kayak kondisi kamu tetap stabil kok, dalam kondisi aman gitu, nggak ada problem. Ya mungkin ada sedikit problem ya, cuman kalau kamu bener-bener bisa mengklirkan pikiran kamu, tidak terlalu stres gitu ya, semuanya ada jalan keluar di sini. Karena dengan adanya The Hierophant juga, ini berbicara tentang kamu bisa mengatasi masalah yang sedang ada gitu ya, yang ada di pekerjaan atau karir kamu itu gitu. Jadi nggak perlu khawatir. Kemudian di Knight of Swords juga, ini menandakan bahwa jangan terburu-buru dalam mengambil sebuah keputusan ya, berkaitan dengan karir gitu. Mungkin ada beberapa yang di sini ingin membangun usaha bisnis sendiri misalkan. Nah ini kamu jangan terburu-buru mengambil sebuah keputusan ya, kalau misalkan kamu butuh modal banyak di sini atau mengeluarkan duit banyak gitu, karena The Hierophant ini juga membicarakan bahwa kamu harus minta nasihat juga di sini gitu loh ya, atau kamu butuh seorang mentor mungkin ya, butuh belajar lagi mungkin sebelum kamu membuka usaha bisnis sendiri. Apapun itu di sini ya, minta nasihat atau saran gitu ya, seperti itu, atau bimbingan yang kayak gitu loh ya. Kalau misalkan kamu masih ragu gitu, kamu mungkin masih butuh waktu untuk berpikir ya, seperti itu. Jangan terburu-buru mengambil keputusan. Oke, kalau misalkan memang ingin membangun usaha bisnis sendiri dan itu modalnya besar gitu ya. Kemudian aku juga ngerasa di sini dengan adanya The Hierophant ini, ada yang sangat dihormati ya di profesi kamu nanti. Kamu akan sangat dihormati atau disegani di profesi kamu. Entah ada beberapa di sini yang bekerja di bidang mengajar, bisa juga. Mungkin kamu menjadi guru di sini. Ada yang bekerja sebagai guru. Atau ini masih dalam pikiran kamu ya, kamu ingin bekerja menjadi seorang entah guru spiritual, ataupun kamu ingin menjadi seorang konselor, tempat konsultasi, apapun itu di sini ya. Mungkin ada beberapa yang ingin bekerja di bidang itu gitu ya, seperti itu. Dan ada beberapa juga yang kalau kamu membutuhkan seorang guru atau mentor, mungkin kamu akan menemukan ya gitu. Maksudnya guru atau mentor ini mungkin kayak kamu tuh ingin belajar sesuatu gitu loh ya, dan kamu lagi mencari orang yang tepat atau guru yang pas gitu untuk kamu belajar itu gitu loh, sebelum kamu bekerja di bidang itu gitu, seperti itu. Oke, dan di sini aku lihat semuanya tidak
terlalu buruk sih ya, bagus. Bahkan ada beberapa mungkin kamu akan Knight of Swords ini biasanya juga pergerakan ya, pergerakan atau kayak kemajuan gitu. Jadi ada perubahan di karir kamu, tapi ini perubahannya baik bukan buruk gitu. Entah kamu ini pindah tempat, pindah kerja gitu, bisa, tapi ini sesuatu yang lebih baik. Kabar juga yang mungkin tidak dapat pekerjaan, ini juga mungkin kamu akan mulai bekerja ya, atau dapat pekerjaan gitu. Makanya tadi aku bilang ini kayak pergerakan gitu atau perpindahan pekerjaan. Ya mungkin kamu kayak pindah tempat gitu loh, dan disitulah kamu tuh karena ingin kerja gitu ya ke tempat lain gitu, keluar kota misalkan ya, kamu ingin cari kerjaan keluar kota misalkan ya, kayak gitu loh, karena menurut kamu mungkin di sana lebih baik. Nah gitu istilahnya. Kita lihat keuangan dari segi keuangan. Nine of Cups, Queen of Swords, Page of Swords. Dari segi keuangan di Nine of Cups, Nine of Cups ini aku ngerasa kayak merasa terpenuhi ya. Jadi di sini aku ngerasa kalau dari segi keuangan baik-baik aja ya, tetap masih dalam konteks aman, nyaman gitu ya. Kamu kayak ngerasa keinginan kamu terpenuhi, bisa semua yang kamu harapkan terpenuhi. Jadi dalam konteks keuangan ini masih dalam kondisi baik-baik aja gitu, nggak ada problem. Dan ada Queen of Swords. Nah Queen of Swords ini bicara tentang keputusan, pengambilan keputusan. Jadi kalau mengambil keputusan dalam segi keuangan itu kamu harus dengan bijaksana, berhati-hati dalam membuat keputusan yang berkaitan keuangan ya gitu, dan juga tegas di sini, berani untuk berkata tidak atau menolak ya, seperti itu. Contoh nih, kalau kamu nggak ingin ngutangin orang, ya udah tegas dalam keputusan kamu, komitmen di situ bahwa kamu nggak akan ngutangin duit sama orang kayak gitu ya. Atau kamu perlu berpikir, maksudnya menilai, melihat gitu loh, karena Queen of Swords ini orang yang cerdas, orang yang bijak gitu. Jadi kamu tuh lihat-lihat gitu loh seperti apa ya orang yang kamu bantu dan gak kamu bantu gitu loh ya. Dan ini berani untuk berkata tidak gitu. Kalau nggak mau ya udah nggak mau gitu loh, nggak perlu alasan juga gitu ya. Tapi kamu juga melihat-lihat gitu loh bahwa yang layak kamu bantu dan enggak tuh yang seperti apa gitu loh. Oke, kemudian Page of Swords ini juga sama, berhati-hati dalam membelanjakan keuangan ya. Jangan impulsif, nah kayak gitu, harus lihat-lihat dulu gitu. Oke. Kemudian kita lihat dari segi asmara. Baik single ya dan juga berpasangan. Juga ada beberapa di sini diminta untuk perlu beradaptasi gitu ya, bersikap fleksibel dalam hal keuangan gitu. Jadi sesuaikan atau kondisikan gitu loh dengan kondisi kamu, situasi kamu. Kamu harus pinter gitu ya, kamu harus cerdas gitu loh. Kalau kondisi kamu seperti ini tuh, kamu harus menggunakan keuangan kamu tuh seperti apa. Kalau dalam kondisi ini tuh harus seperti apa nih, kayak gitu. Flirts. Oke, flirting, calling in your soulmate. Manggil soulmate-mu, afirmasi, visualisasi. Oke, di sini yang aku lihat untuk yang single ya. Mungkin ada beberapa di antara kamu yang single ini jangan terlalu adik dengan pasangan ya, atau jangan egonya jangan tinggi, gengsinya jangan tinggi-tinggi gitu. Ya, dengan adanya kodependensi ini biasanya ada sebuah kemelekatan atau sebuah perilaku kamu yang mungkin sikap atau tindakan yang kamu harus tinggalkan di sini. Kamu nggak boleh seperti itu terus, dan
berani untuk melakukan sesuatu ya. Flirt ini kayak berani untuk ini mengenal lawan jenis gitu loh, kayak mungkin kamu butuh bergaul gitu ya, berteman. Contoh nih, kamu ikut kayak jalan-jalan sama teman kamu atau reuni dengan teman kamu gitu ya, mungkin dari situ kamu akan dapat kenalan atau dikenalin temennya gitu misalkan ya. Dan dari situ tuh kamu nggak usah gengsi gitu loh, nggak usah egomu tinggi ya. Kalau ada orang bicara sama kamu atau mendekat ke kamu, ya udah kamu bicara gitu ya, jangan diem doang atau bersifat acuh atau bersifat cuek, jangan gitu karena flirt ini memberitahu kamu bahwa kamu harus terbuka gitu loh ya, kayak ya dengan senyuman yang ramah gitu ya, dengan ketika orang ngajak bicara kamu atau kenalan sama kamu, ya udah diterima aja gitu, kamu kenalan aja, ngobrol-ngobrol kayak gitu ya, jangan bersikap cuek, acuh tak acuh gitu, nggak seperti itu gitu loh, kayak mengenal gitu loh ya, mengenal satu sama lain atau melawan lawan jenis kayak gitu loh ya. Dan dengan adanya calling your soulmate, selain itu kamu juga berdoa gitu ya, afirmasi atau visualisasikan pasangan seperti apa yang kamu inginkan gitu, berdoa dan serahkan sama Tuhan gitu, lepaskan, jangan terlalu dikontrol di sini, harus begini, harus terjadi seperti ini, nggak usah gitu. Yang penting kamu sudah berdoa gitu ya. Afirmasi visualisasi akan membawamu bersama ya, yang dimana kamu ingin menarik apa gitu ya, menarik siapa dan apa gitu. Ini ini aja gitu ya, afirmasi gitu, doakan gitu. Atau bisa kamu narik dengan attraction gitu ya, kayak contoh nih, kamu mungkin ingin menarik pasangan yang romantis gitu ya. Nah, kamu harus romantis dulu. Kamu ingin menarik pasangan yang pandai merayu kamu atau menggoda kamu. Nah, ini kamu juga sama. Kamu harus terapkan juga dalam diri kamu bahwa kamu juga harus bisa merayu orang gitu loh. Ya. Jangan kesannya sombong atau cuek gitu. Kalau kamu nggak nggak dirayu, kamu nggak mau merayu. Nah, istilahnya kayak gitu. Jadi perhatikan di sebelum-sebelumnya ya, di saat kamu itu punya pasangan dulu gitu ya, di dulu saat kamu pasangan itu, kamu itu seperti apa gitu loh ya. Dan ketika kamu tahu begini selalu bersikap seperti ini, contohnya seperti yang bilang tadi, kamu pengennya dirayu sama pasangan kamu, tapi kamu nggak mau merayu gitu. Bahkan ketika pasangan kamu merayu kamu, kesannya kamu tuh kayak sombong gitu ya, kacau, nggak cuek. Nah, bagaimana kalau misalkan di next ini ya, karena ini single, kamu mengharapkan pasangannya seperti itu, sedangkan kamu sendiri itu nggak bisa seperti itu gitu ya, kamu nggak bisa gitu. Makanya di sini kamu ingin menarik pasangannya seperti itu, kamu harus seperti itu dulu gitu loh, kayak terapkan dalam diri kamu gitu ya. Jadi penegasan ya, dalam penegasan tegas gitu loh, kamu ingin pasangannya seperti ini gitu. Nah, ini kamu bisa melalui doa atau melalui seperti yang bilang tadi gitu ya, law of attraction ya, dengan cara seperti itu gitu. Kemudian ketergantungannya ini juga ditinggalkan ya. Kamu ketergantungan dengan apa, itu juga ditinggalkan ya. Ketergantungan ini macam-macam ya, addiction itu macam-macam, bisa ini sikap yang seperti yang tadi, cuek, acuh tak acuh, itu juga udah menjadi sifat kamu ya, udah ketergantungan dengan sifat seperti itu. Nah, itu juga ditinggalkan, dirubah gitu. Karena ini mempengaruhi kehidupan percintaan kamu, tidak sehat gitu. Atau kamu terlalu ini sama pasangan ya. Kalau misalkan contoh nih, kamu maunya dirayu gitu ya. Nah, ini kan udah menjadi sikap atau tindakan yang udah, kalau kamu nggak dirayu, kamu nggak bakal ini begini. Nah, istilahnya kayak itu. Nah, ini kan juga nggak bagus gitu loh ya. Ego dan gengsinya kamu dilepas gitu, atau kamu harus berubah gitu.
sifat, perilaku, zat, apapun di sini. Contoh nih, kalau kamu kecanduan alkohol atau kecanduan pasangan ya, maksudnya mohon maaf ya, nggak semua, mungkin ini beberapa aja. Kecanduan pasangan, maksudnya kecanduan pasangan nih gini, kamu mungkin nggak bisa dengan satu pasangan ya, kamu mungkin suka rayu sana, rayu sini, untuk beberapa seperti itu ya. Ini juga harus ditinggalkan gitu. Kalau kamu ingin mencari pasangan yang baik, yang bagus untuk diri kamu, kamu harus tinggalkan sifat-sifat yang kurang baik gitu loh ya, biar kamu dapatnya pasangan juga bagus juga gitu. Oke, karena di sini ada calling your soulmate ya, calling in your soulmate. Kalau kamu ingin memanggil soulmate-mu, pasangan kamu yang cocok buat, yang pas buat kamu, nah tinggalkan sifat-sifat seperti itu gitu. Karena kodependensi ini juga bisa menandakan kamu mungkin adik terhadap sesuatu hal ya, bisa sikap tindakan yang kurang bagus gitu ya. Contohnya seperti yang bilang tadi, suka flirting sana sini gitu ya. Sudah punya pasangan tapi masih suka flirting, bisa juga seperti itu. Tapi bisa juga dengan minuman keras, dengan apapun itu di sini ya, yang pokoknya kamu tuh addiction dan ini nggak sehat gitu. Oke, dan kemudian untuk yang berpasangan, yang berpasangan ini aku lihat kayaknya kalian berjauhan ya, mungkin ada jarak, jeda, karena ada energi menunggu di sini ya, ingin calling, mungkin ingin memanggil, ingin call gitu. Dan ada beberapa yang kayaknya memang butuh dirayu, digoda oleh pasangan karena lagi marahan, lagi ngambekan di sini gitu. Ya, it's okay. Aku rasa di sini akan ada komunikasi lagi kok antara kamu dengan pasangan kamu ini gitu. Yang berpisah di sini rekonsiliasi, akan ada pertemuan lagi gitu. Ya, kamu ini masih mengharapkan satu sama lain kok ya. Kalau kalian yang lagi jarak, jeda, atau lagi diem-dieman gitu ya, calling in your soulmate, ingin komunikasi, ingin bertemu ya, masih berharap gitu loh, ingin flirting ya. Flirting ini kayak kalian ini sayang-sayangan lagi gitu loh ya, seperti itu. Ada energi menunggu di sini, menanti gitu. Kemudian kita lihat lagi di sini untuk pesan cintanya dari semesta. Barangkali kalian membutuhkan pesan ini dalam hal percintaan. Kalau kalian akan mengalami situasi dan kondisi yang membutuhkan pesan ini di sisa akhir tahun ini ya. Kita lihat seperti apa. Kartu yang pertama di sini kita punya, usahakan untuk menciptakan harmoni dalam hubungan kamu ya. Biarkan cintamu menjadi musik yang membawa kedamaian dan keseimbangan. Oke, jadi di sini ada beberapa yang mungkin ingin memperbarui hubungan. Nah, usahakan untuk menciptakan harmoni dalam hubungan kamu, menjaga hubungannya untuk tetap baik-baik aja. Biarkan cintamu yang menjadi musik membawa kedamaian gitu loh. Ya, yang dimana ya masih sayang, masih cinta, ya udah gitu loh. Ya nggak usah melakukan hal-hal yang kayak ini justru memperumit hubungan gitu, tapi justru lakukan hal-hal yang bikin hubungan itu harmoni kayak gitu. Kemudian di sini lihatlah dalam cermin hatimu dan temukan cinta yang ada di dalamnya tuh kan. Dalam hatinya masih ada cinta, masih ada sayang gitu. Dan juga cinta sejati dimulai dari cinta, mencintai diri sendiri gitu. Cermin hati, bercermin, melihat ke dalam hati. Oke. Cintai diri kamu sendiri ya. Jika ingin menemukan cinta sejati, dimulai dari mencintai diri kamu sendiri terlebih dahulu. Terutama yang single, jika belum menemukan pasangan. Oke. Jadi kamu harus sayangi diri kamu.
cintai diri kamu terlebih dahulu sebelum kamu mencintai orang lain gitu. Dan ketika kamu lebih self love di sini juga kamu akan tahu bagaimana caranya memperlakukan pasangan. Makanya tadi aku bilang ada hal-hal di sini yang harus kamu lepaskan, harus kamu rubah ya. Codependency, addiction, kemelekatan terhadap sesuatu hal gitu. Sifat yang kamu tuh ketergantungan banget di sini, apapun itu. Yang kamu nggak bisa lepasin ya, sikap itu, tindakan itu, apapun di sini ya, yang jelas kamu harus tinggalkan gitu. Oke. Jadi ini saja yang bisa aku sampaikan buat kamu. Kalau ada salah kata, ada kurang lebihnya mohon maaf. Ada yang belum kamu pahami, ambil poin pentingnya aja yang bisa kamu pahami. Dan sekali lagi ingat, ambil yang resonate aja ya. Sekian dulu, terima kasih, sampai jumpa.